Fellow Potatoes, jadi di video kali ini aku bakal cerita soal barang-barang apa aja yang aku nyesel belinya selama beberapa tahun belakangan. Jadi ini sebetulnya bukan soal barang-barangnya, tapi lebih ke barang-barang ini kemudian membantuku untuk refleksi atas kebiasaan-kebiasaanku dalam melakukan proses belanja. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang punya prinsip mending nyesel beli daripada nyesel enggak beli. enggak, ternyata itu salah. Nyesel beli itu secara cost jauh lebih tinggi dibandingin nyesel enggak beli. Terus yang kedua, misalnya ada di antara teman-teman yang punya prinsip kayak Ya udah, masukin dulu ke keranjang belanja, nanti 7 atau 10 hari kemudian kalau masih kepikiran ya udah di check out aja gitu. ini salah banget. Karena keranjang belanja itu ternyata selain diciptakan untuk mempermudah kita dalam belanja, dia juga berusaha untuk bermain dengan pikiran kita. Ketika kita buka si marketplace itu, kita akan melihat angka 99 plus, otomatis kita akan membukanya dan mengingatnya lagi gitu. Padahal sebenarnya barangnya kecil-kecil banyak, tapi kan sampai 99 plus, terus kita nungguin 66, 77 atau 88 untuk check out itu demi dapat gratis ongkir misalnya, atau karena misalnya ada minimal pembelian untuk mendapatkan gratis ongkir 30.000 atau 50.000, sedangkan harga barangnya kayak baru 40.000, terus kita nambahin barang lagi, otomatis ketika barang itu datang atau sampai ke rumah kita nggak bisa memanfaatkannya dengan baik, atau kita nggak tahu tujuan dari pembelian si barang tersebut. Itu adalah kayak contoh-contoh kebiasaan buruk kita dalam berbelanja. Nah, aku mau kasih juga beberapa hasil refleksiku terhadap barang-barang yang aku sesali beli selama beberapa tahun belakangan. Aku akan tunjukkan barangnya dan kasih tahu moral value dari setiap barangnya. Yang pertama, scented candle. Scented candle ini aku beli waktu itu dengan tujuan aku pengen ruanganku itu bau enak dan relax sebelum aku tidur gitu. Ini kalau dibilang pricey, yang ini lumayan pricey, tapi sebetulnya ada banyak berbagai macam scented candle, dari mulai yang murah sampai yang mahal gitu. Ternyata yang menjadi kesalahanku adalah aku tidak mempelajari substitusi dari barang lain yang punya fungsi yang sama dengan si scented candle ini. Dan aku baru tahu itu beberapa waktu belakangan dengan beli air humidifier dan aromatic oil, kayak essential oil kayak gitu. Padahal sebetulnya fungsi yang dihasilkan sama, tapi jauh lebih efektif dan efisien. Jadi mungkin moral value yang bisa diambil dari pembelian si scented candle ini adalah know the function and research the substitution. Yang kedua yang aku agak menyesal karena impulsif buying dan cuman karena diskon aja adalah yang aku tunjukin. Masker. Oke. Gak itu doang. Well, kalau teman-teman beli si masker ini di minimarket terdekat, minimarket terdekat, harganya tuh kayak bisa satu face mask ya 16 sampai 25.000 gitu ya. Waktu itu ini lagi diskon di Oren Mall. Aku belilah. Diskonnya tuh kayak 80.000 dapat 10 di official shopnya. Ya udah aku beli, harusnya prinsipku saat itu adalah beli sesuai jumlahnya. Misalnya biasanya 240.000 dapat 10, ya sekarang beli 10 cuma 80.000, ya udah beli 10 aja. Bodohku. Ya emang bodoh sih. Kayak aku beli nominalnya sama tapi barangnya dapat lebih banyak. Jadi aku beli dengan nominal 240.000 tapi dapat 30 sheet mask. Permasalahannya adalah satu sheet mask ini itu sama dengan 1 minggu serum. Jadi kalau misalnya aku pakai semua sheet mask yang ada, itu sebenarnya kayak 30 minggu serum. 30 minggu itu aku harus pakai regular. Meanwhile, ternyata aku bukan orang yang secara rutin ingat untuk menggunakan masker. Terlebih, aku juga punya beberapa masker yang harus aku habiskan juga. Nggak satu jumlahnya, ini ada Innisfree, ada Skinfood, ada Vienna, ada Brelly. Aku masih beli masker Lea yang tadi. See? Good things, masker adalah barang yang secara kadaluarsa dia masih panjang umurnya. Ya, so the second yang harus kalian ingat adalah jangan membeli suatu barang cuman karena impulsif, padahal kita nggak butuh-butuh amat. Yang ketiga, barang yang aku sesali untuk membeli adalah
saham. Kenapa? Karena aku waktu itu nggak paham how it works. Sebetulnya sejak beberapa tahun lalu, mungkin 4-5 tahun lalu, yang selalu aku lakukan adalah menyimpan uangku di deposito atau di reksadana pasar uang. Nah, waktu itu aku belum terinformasikan secara benar tentang bagaimana proses bisnis dari si saham itu sendiri. Aku lalu beli dan ternyata aku tidak menyangka itu sedikit rumit untukku gitu di saat itu untuk mencerna informasi-informasi yang ada soal saham. Aku masih belum punya begitu cukup pengetahuan dan aku membeli si saham itu. Kalau sekarang mungkin kita sudah sangat terbantu karena ada aplikasi yang membantu kita untuk menentukan saham-saham apa saja yang recommended untuk kita, bagaimana kemudian mesin mereka mencoba untuk ya meskipun aku juga nggak pakai rekomendasi mesin dari mereka gitu ya, tapi bisa membantu kita dalam menentukan jenis investasi apa yang cocok untuk kita. Dan mereka juga memprovide informasi terkait drop down-nya, baik setahun, 3 tahun, 5 tahun belakangan. Satu hal yang harus diingat adalah jangan membeli sesuatu yang kita tidak tahu how it works. Sebenarnya bukan merely barang sih, ya our purchase lah, apapun, jasa, barang gitu. Oke, terus yang keempat yang aku agak sesali adalah beli album Korea. Kenapa aku menyesal membeli album Korea adalah karena aku ternyata nggak punya space untuk menyimpan si album-album Korea itu. Permasalahanku adalah aku adalah multi fandom, dimana aku nggak punya satu grup yang betul-betul aku stan. Aku suka SNSD, Suju, Fix, B1A4, A-Pink, dan 2AM. Nah, di masa-masa tahun 2010 sampai 2016, aku beli banyak sekali album mereka. Dan kalau nggak lengkap satu tuh kayak gemes gitu. Akhirnya aku membeli, aku coba lengkapin sampai pada titik ini kalau cuma ditaruh di kardus doang, nggak aku rapiin juga kayak buat apa. Toh juga sebenarnya dari awal aku membeli album ini nggak pernah aku buka dan nggak pernah aku putar sama sekali. Akhirnya otakku mulai kayak sadar gitu bahwa ada yang nggak beres nih gitu. Akhirnya si album dan merchandise itu aku pre-love-in, aku jual lewat Carousell, dan aku buat satu Instagram account untuk mempromosikan. Cuman waktu itu aku menjualnya dengan sistem bundling, jadi langsung satu set. Dan aku memastikan bahwa si album-album tersebut memang terjual ke orang yang betul-betul ngefans sama grup itu. Misal 2AM ya udah ngejualnya ke orang yang memang fansnya 2AM gitu. Mereka pasti mau beli bundling gitu. Dan alhamdulillah keenam-enamnya terjual. Dan lucunya adalah sampai sekarang aku masih menjalin hubungan yang sangat dekat dengan semua pembelinya gitu. Dan aku bahagia karena aku bisa memastikan bahwa anak-anakku dirawat oleh orang-orang yang tepat gitu. Yang kelima adalah barang-barang yang membuat kita makin less produktif dan tidak memberikan nilai tambah apapun ke kita. Dalam hal ini, pembelian HP ku adalah salah satu hal yang membuatku sedikit menyesal. Karena HP itu adalah salah satu aset yang value-nya itu akan mengalami depresiasi. Dia bukan sesuatu yang punya nilai tambah atau harganya akan naik sejalan dengan waktu, misalnya begitu. Ya, kita harus tahu ketika kita membeli sesuatu dan ketika harganya lumayan tinggi, kita harus memutuskan apakah itu worth it untuk kita atau enggak. Apakah itu bisa menghasilkan revenue balik ke kita gitu. Nah, yang aku coba lagi lakukan adalah mengidentifikasi setiap pembelian yang aku lakukan, terutama pembelian-pembelian yang cukup besar, dengan melihat capex dan opexnya. Ya, karena yang namanya membeli barang sesuatu itu bukan soal
harga purchasing-nya doang, harga pembeliannya doang, tapi ada harga operasional di situ. Ya misalnya kita mau beli mobil, oke harga mobilnya oke, tapi kedepannya ternyata ada harga-harga yang harus kita bayarkan terkait dengan operasional si mobil atau perawatannya. Misalnya kita harus sedia apa sih? Bensinnya, kita harus sedia tolnya, kita harus sedia parkirnya, kita harus sedia perawatannya, ganti olinya, ganti spare part kalau dia rusak. Akan ada banyak hal pajaknya gitu yang akhirnya mengikuti dari biaya yang awalnya kita cuma prediksi mungkin cuman biaya pembelian mobilnya doang kayak gitu. Lalu yang keenam, jangan membeli sesuatu yang kita nggak tahu seberapa sering kita akan mengkonsumsi itu. Dalam hal ini ke aku itu adalah soal subscription, mau itu Netflix, Viu, Spotify. Hal-hal kayak gini tuh kecil atau simple sebenarnya untuk beberapa orang. Tapi ketika itu tidak dimanfaatkan dengan baik, ya itu ternyata cukup menguras gitu. Sebulan kita langganan Netflix, langganan Viu, langganan Disney, terus langganan apalagi masih cloudnya 2 misalnya, pakai Google Cloud, pakai iCloud, terus kita langganan iTunes tapi juga masih pakai Spotify. Itu kan kalau dihitung-hitung juga banyak banget. Nah, meanwhile waktu kita sehari cuma 24 jam dan aku yakin nggak selamanya kita sama HP kita kan. Kalau misalnya kalian masih belum yakin seberapa, coba pakai bulanan dan coba trial dulu, karena beberapa aplikasi memang menyediakan sistem trial, dan coba hitung intensitas kalian dalam menggunakan aplikasi tersebut atau lihat polanya. Terus yang ketujuh adalah jangan membeli sesuatu karena pengen aja. Itu terjadi ke aku dengan pembelianku berupa phone case. Jadi phone case, terus kayak sepatu, baju, kaos. Biasanya aku kalau sudah suka satu model itu akan membeli cuman beda warna doang atau beda apa, dan ternyata itu sangat cluttering. Kayak buat apa? Numpuk doang gitu. yang kedelapan adalah membeli sesuatu yang lebih murah dibandingkan dengan barang lainnya, tapi secara kualitas bisa aja lebih rendah. Ini terjadi di aku waktu aku lagi di Jepang. Jadi produknya Daiso Jepang itu headsetnya lucu-lucu banget dan kayak cuman 100 yen. Aku beli tapi kayak hari ini beli, seminggu kemudian beli lagi 100 yen, seminggu kemudian beli lagi 100 yen, karena either entah hilang, entah dipinjemin ke temen enggak balik, entah kemudian baru dipakai sehari rusak, atau ternyata pas dicoba nggak bunyi. Jadi kayak oke, tapi kalau misalnya itu dipikir kembali dan aku recall, ternyata kayaknya dulu aku pernah membeli headset sampai 30-an. Meanwhile ketika misalnya aku beli satu yang lebih berkualitas, itu bisa jauh lebih awet dan berfungsi dengan baik dibandingkan dengan cheaper price yang kualitasnya jauh lebih nggak jelas kayak gitu. Jadi terutama di barang-barang elektronik, aku saranin ke teman-teman semua untuk membeli sesuatu yang harganya mungkin jauh lebih tinggi, tapi kita nggak beli itu secara berulang-ulang gitu. Tapi untuk seseorang yang emang suka gonta-ganti, ya akan jadi sangat sulit sih. Terus barang selanjutnya yang aku menyesal beli adalah anting-anting lucu. Mungkin kayak beberapa temanku sering tahu aku sering gonta-ganti anting-anting, kayak hal-hal anting-anting kayak gini nih. Kan kecil-kecil sebetulnya, lucu gitu. Tapi ceritanya waktu itu aku sebetulnya lebih suka pakai anting emas. Cuman aku orangnya juga clumsy, si anting emas ini hilang entah kemana gitu, jatuh. Terus pas aku mau beli lagi aku punya pikiran bahwa ngapain beli anting emas lagi, aku udah ngilangin anting emas 2 kali. Kalau misalnya nanti aku beli lagi hilang lagi terus gimana gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli si anting-anting yang kayak ya super cheap price gitu, di oranye, di hijau, di biru, merah gitu. Ternyata dalam 6 bulan aku check out beberapa kali, dan saat ku hitung-hitung jumlahnya itu hampir setengah gram emas. Kayak buat apa gitu. Terus beberapa hal yang mungkin aku bisa bilang aku agak menyesal juga adalah beli skincare. Kaget ya, shock ya. Ya, skincare, karena waktu itu aku mikir the more the better. No, it's actually not. Nggak the more the better. Justru yang bagus adalah yang cocok dan yang regular kita pakai.
Mau itu high end, mau itu drugstore, mau itu mahal, mau itu murah, lokal brand atau brand luar, yang sebenarnya lebih baik adalah yang kita cocok, yang kita pakai di kulit kita dan menempel dengan baik. Bisa memberikan hasil sesuai yang kita mau, kayak gitu. Jadi Sebanyak itu skincare nggak akan ngaruh sama sekali ke kita kalau kita makainya enggak regular dan nggak cocok ternyata di kulit kita. kalau kita nggak tahu sendiri kondisi kulit kita, jadi know your regular, bukan soal the more the better, know your skin condition juga, jadi know your needs gitu ya. Panjang banget ini videonya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ada yang bisa diambil dari pengalaman-pengalaman aku belanja selama ini. Itu aja. Bye bye.